Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 90 100 119 170, jurusan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagian 1, definisi kafalah. Menurut Ibnu Abidin, secara bahasa sama dengan al-dammu yang berarti memelihara atau menanggung. Sedangkan secara istilah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menaikkan hak membayar utang. Dengan demikian, pembayaran utang menjadi tanggung pihak penjamin. Selain itu, juga terdapat definisi dalam KHS pasal 20 ayat 12, yaitu kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. Adapun contohnya, yaitu contohnya Andi berutang kepada Yudi agar Yudi tidak was-was mengenai kemampuan Andi untuk mengembalikan, maka Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran utang tersebut. Akhirnya teman Andi yaitu Wawan menjadi penjamin dalam proses hutang piutang tersebut. Bagian 2, dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Lalu juga terdapat dalam hadis riwayat dari Abu Umamah al-Bahili yang berbunyi, Syurahbil bin Muslim al-Kaulani menceritakan bahwa dia mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saim atau penjamin adalah garim atau orang yang menanggung utang, dan utang harus dibayar. Bagian 3, rukun-rukun kafalah. Adapun rukun kafalah yang pertama dari segi al-kafil atau penjamin, yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya. Lalu yang kedua, al-makful bihi atau objek yang dijaminkan, yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tertanggung. Lalu yang ketiga yaitu al-makful anhu atau pihak yang dijamin, yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Lalu yang keempat yaitu al-makful lahu atau pihak yang berpiutang. Dan yang terakhir, akad ijab kabul atau sigat, yaitu ungkapan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan kafalah. Bagian 4, syarat-syarat kafalah. Syarat-syarat kafalah dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama dari segi pihak penanggung atau kafil, yaitu yang pertama, pihak penanggung harus cakap hukum, berakal, balik, dan tidak dalam paksaan. Yang kedua, pihak penjamin harus mengetahui objek yang dijaminkan. Yang ketiga, harus ada di majelis akad agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminkan. Lalu dari segi yang berutang atau makful anhu, yang pertama, ia atau wakilnya, ahli warisnya mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijamin. Yang kedua, pihak yang dijamin harus diketahui oleh pihak penjamin. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pihak yang ditanggung atau makdul anhu tidak harus cakap hukum. Bahkan penanggung yang telah meninggal pun diperbolehkan. Lalu yang keempat, menurut KHS, makful anhu harus dikenal oleh kafil atau penjamin dan sanggup menyerahkan jaminan kepada kafil atau penjamin. Lalu berikutnya adalah syarat dari segi yang diberi jaminan atau makful lahu. Yang pertama adalah orang dan pihak yang jelas, cukup cakap hukum dan harus ada pada saat akad. Yang kedua, harus berakal dan tidak harus balik, tapi seandainya anak-anak, ia harus mumayyiz. Dan yang ketiga, KHS mensyaratkan makful lahu harus diketahui identitasnya. Lalu yang keempat yaitu
syarat dari segi objek kafalah. Yang pertama harus berupa utang yang mengikat. Yang kedua, sesuatu yang harus dipenuhi seperti utang yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menurut Wahb al-Sahili, objek kafalah harus yaitu sesuatu yang menjadi tanggungan pihak maf'ul anhu, baik berupa utang, barang, jiwa, atau perbuatan. Yang kedua, maf'ul bihi harus sesuatu yang mampu dipenuhi. Yang terakhir, utang yang ada harus benar-benar statusnya dan mengikat dan sah. Lalu syarat menurut KHS, objek jaminan maf'ul bihi harus yang pertama merupakan tanggungan penjamin, baik berupa uang, benda, atau pekerjaan. Yang kedua, dapat dilaksanakan oleh peminjam. Yang ketiga, merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Yang keempat, jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Dan yang terakhir, bagian 5, jenis-jenis kafalah. Jenis-jenis kafalah dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kafalah binafs atau jiwa, merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal kurenting, misalnya mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Lalu yang kedua, kafalah bil mal atau harta, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga yaitu kafalah bit taslim, yaitu merupakan jenis kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada masa sewa berakhir. Biasanya bank bekerja sama dengan perusahaan penyewa atau leasing company. Dan yang keempat yaitu kafalah al-manjaza, merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu, misalnya dalam bentuk jaminan prestasi atau performance bonds. Lalu yang terakhir, kafalah al-mulaka, yaitu merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjaza, baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Bagian 6, implementasi kafalah. Adapun implementasi kafalah yaitu pertama, kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, di mana bank syariah bertindak sebagai penjamin atau kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful anhu. Lalu bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Produk kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Penyimpanan uang dimaksud, maka bank mendapat jasa sebagai pertanggungan terhadap nasabah yang melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir berkaitan dengan itu, maka ada bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi pekerja atau pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan produk lainnya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.